Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah online kita pada hari ini. Kita bersuka cita karena anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu melimpah dalam hidup kita. Dan mari hari ini kita mau kembali datang di hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kita mau mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Katakan sama-sama suatu pujian yang berjudul With All I Am.
bergerak, kami bernafas, kami ada sampai hari ini. Engkaulah alasan kami. Selama kami hidup, kami rindu memuliakan Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan. Karena kami percaya Engkau Yesus, Engkaulah adalah milik kami dan kami adalah milik-Mu. Dengan segenap hidup kami, dengan segenap hati kami mau bermazmur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami yakin segenap hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang memegang seluruh hidup kami. Itu sebab kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih beri kami kesempatan, memberikan kami waktu untuk kami ada lagi dalam hadirat-Mu. Biarlah kami mau memberikan yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan acara ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya urapan Allah menjadi bagian kami. Dan biarlah Tuhan, ibadah kami hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk ada di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami menyembah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Dan biarlah hidup kami berkenan di hadirat-Mu, sehingga pujian penyembahan kami menyenangkan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita merayakan kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dia selalu setia di sepanjang hidup kita. Kalau sukacita kami Tuhan. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu.
selalu berikan damai dan kesempatan yang baru bagi kita. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Banyak hal yang kami lewati dalam hidup ini. Seringkali apa yang terjadi tidak selalu kami pahami. Kami seringkali tidak mengerti rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Tetapi di hati kami, komitmen kami, sekali Yesus tetap Yesus. Biarlah harapan kami tak akan hilang, karena kami percaya, karena kasih Allah yang besar yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami mencintai Engkau selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
besar di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi di hadapan kami, di sekeliling kami, walau dunia ini berubah, tapi kami percaya komitmen kami tidak akan berubah. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus. Dan kami percaya harapan kami kepadamu tidak akan pernah hilang, karena janji Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami imani semua janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami ketika kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas atas hidup kami hingga kami ada sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu dengar firman-Mu, kami rindu dengar isi hati-Mu Tuhan. Sampaikanlah kehendak Tuhan lewat hamba-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu, nyatakanlah suara Injil kebenaran-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan buatlah kami semua mengerti dan memahami apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, apa mau Tuhan dalam hidup kami. Itu kami lakukan dengan taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan, bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online bersama pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kita, yang selalu melimpahi kita dengan kebaikan-Nya. Terkadang ada hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti, yang kelihatannya terjadi tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang selalu baik buat saudara dan saya. Saat ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang berjudul Bebas dari Hutang, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kuis Alkitab kita pada hari ini. Bagi saudara yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saudara dapat menuliskan jawabannya di kolom komentar. Jawaban yang benar akan dipin sehingga menjadi jawaban pertama yang tampil di komentar. Pertanyaan pertama, siapa yang memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan? Apakah Musa, Harun, Yosua, atau Gideon? Yang kedua, siapa murid Tuhan Yesus yang dibuang ke Pulau Patmos? Apakah Petrus, Yakobus, Thomas, atau Yohanes? Dan pertanyaan ketiga, jam berapa Tuhan Yesus disalibkan? Apakah jam 12 siang, 10 pagi, jam 3 pagi, atau jam 9 pagi? Silakan bagi saudara yang mau menjawab pertanyaan ini, dan bagi saudara yang tidak ikut menjawab kuis ini, tidak jadi masalah. Karena kuis ini sifatnya hanya untuk mengingatkan kita kembali. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan kita pada saat ini terdapat di dalam Ulangan pasal 15 ayat yang ke-6. Tertulis demikian: apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan yang mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi rancangan Tuhan buat saudara dan saya, buat umatnya, bangsa pilihannya, adalah bahwa bangsa pilihannya, umat kesayangannya, yaitu umat pilihannya termasuk saudara dan saya, adalah untuk memberkati kita, membuat kita menjadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan mau memberkati kita. Tuhan tidak merancang kita untuk menjadi penerima pinjaman, tapi untuk menjadi pemberi pinjaman. Tuhan mau memberkati dan mencukupi segala kebutuhan kita.
Tapi masalahnya kenapa ada banyak orang yang terlilit hutang? Bahkan orang-orang yang percaya, mengapa ada yang hidupnya tertekan, stres karena banyak hutang? Mengapa, saudara? Salah satu penyebabnya adalah karena adanya paradigma bahwa hutang itu adalah sesuatu yang menjadi jalan keluar. Hutang menjadi solusi atas segala persoalan. Ada yang beranggapan juga bahwa hutang memberikan semangat untuk bekerja. Hutang menjadi cambuk untuk lebih termotivasi dalam berusaha. Ada juga yang berpendapat bahwa hutang adalah aset. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun juga rancangan Tuhan buat kita adalah kita hidup bebas hutang. Kita tidak menjadi terikat dengan pinjaman, dengan hutang, tapi kita menjadi pemberi pinjaman. Fakta menunjukkan bahwa orang yang terlilit hutang akan mengalami gangguan secara psikis. Mentalnya menjadi tidak sehat, penuh kekhawatiran, kecemasan, terganggu tidurnya, dan pikirannya terbebani dengan berbagai hal berkaitan hutang. Nah, itu sebabnya kita perlu kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita perlu mempercayai dengan sungguh bahwa Tuhan punya rancangan buat kita untuk kita terbebas dari segala hutang, dari segala pinjaman, dari segala hal yang mengikat kita dan membebani kita secara keuangan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa prinsip firman Tuhan agar kita bebas dari hutang. Prinsip yang pertama adalah jangan berhutang. Dalam Roma 13 ayat 8 tertulis, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Dan di dalam ayat tadi, Ulangan 15 ayat 6, di situ kita baca bahwa Tuhan menjanjikan untuk memberikan kita kehidupan yang bebas dari pinjaman. Kita akan menjadi orang yang memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan kita sendiri tidak akan meminta pinjaman. Seringkali kita berpikir, oh tidak apa-apa berhutang sebentar. Berbagai promosi hutang muncul di mana-mana. Ada hutang pinjol, pinjaman online. Ada hutang pay later. Ada hutang untuk konsumtif berbagai barang dan keperluan. Ada hutang kartu kredit dan hutang mobil, hutang kendaraan, dan sebagainya. Kita perlu bijaksana, saudara, dalam menghadapi berbagai tawaran ini. Prinsip yang perlu kita pegang adalah jangan berhutang. Jangan berhutang apapun juga. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah hutang itu dosa? Hutang bukan dosa, saudara. Apakah hutang boleh? Silakan kalau saudara mau berhutang. Tapi sebenarnya itu bukanlah pilihan kita, saudara. Jangan sampai kita mengambil keputusan untuk berhutang dan kemudian menyesalinya di kemudian hari. Kita perlu mengerti bahwa kebiasaan berhutang akan membuat kita terus terlilit hutang. Untuk melepaskan diri dari hutang, kita harus punya sikap tidak berhutang. Jangan berhutang apapun juga. Selama kita masih punya sikap berhutang, apapun kita mau berhutang, meminjam dalam berbagai hal, maka selamanya kita tidak akan pernah terbebas dari hutang. Itu sebabnya ikuti firman Tuhan, saudara. Jangan berhutang apapun juga. Yang kedua, bekerja dan berkarya. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2-4, di situ tertulis, jawab Elisa kepadanya, kepada seorang ibu janda yang terlilit hutang karena suaminya, tapi suaminya sudah meninggal. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Nabi Elisa ditanyai oleh seorang janda beranak 2 yang sedang terjerat hutang.
Dan sebentar lagi penagih hutang akan datang mengambil 2 anaknya sebagai jaminan. Janda ini meminta tolong, meminta nasihat apa yang harus dilakukan untuk terbebas dari hutangnya. Nabi Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Janda ini berkata, tidak ada apa-apa kecuali minyak yang jumlahnya hanya sedikit. Dan Nabi Elisa memerintahkan kepada janda ini untuk meminta bejana-bejana dari tetangga-tetangganya, dan kemudian menuangkan minyak dalam buli-buli itu yang hanya sedikit itu ke dalam semua bejana yang ada. Janda ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, dan semua bejana yang dia dapatkan dari tetangganya penuh dengan minyak. Mujizat terjadi, dan ia dapat menjual minyak itu, mendapatkan keuntungan dan membayar lunas semua hutangnya. Minyak dalam buli-buli yang sedikit itu, yang menjadi milik dari sang janda ini, menjadi modal baginya untuk bekerja, berkarya, berusaha, dan kemudian mendapatkan penghasilan dan melunasi semua hutangnya. Apa yang menjadi modal saudara? Mungkin modalmu kecil, talentamu, karuniamu, keahlianmu, keterampilan saudara kelihatannya kecil, tapi pakai itu. Kerjakanlah apa yang menjadi karunia saudara, apa yang menjadi talenta saudara. Kerjakan itu dengan sepenuh hati dan dengan sebaik-baiknya. Dari situ Tuhan akan memberkati. Penghasilan yang didapatkan nantinya akan menjadi sarana untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Yang jadi masalah seringkali orang malas dan tidak mau bekerja. Sikap malas tidak mau bekerja akan menghalangi kita, sehingga kita hidup tidak mengalami berkat Tuhan. Mari bekerja, berkarya, dan lakukan apa yang menjadi tugas kita. Kerjakan apa yang ditemukan oleh tangan kita. Apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Yang ketiga saudara, cukupkan diri dengan apa yang ada. Dalam Ibrani 13 ayat 5 tertulis, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Salah satu sikap yang seringkali membawa kita ke dalam jerat hutang adalah kita tidak bisa dan tidak mau mencukupkan diri. Ada gadget baru kita ingin beli, padahal uang yang ada pada kita tidak cukup. Gaji 2 juta, pengeluaran 4 juta. Karena berbagai hal yang kita inginkan, kita harus belajar mencukupkan diri dan gunakan sumber-sumber yang ada. Jangan memaksakan diri untuk sekolah di sekolah yang mahal. Terlebih kalau uang penghasilan kita tidak mencukupi. Masuklah ke sekolah yang murah, bahkan yang gratis. Gunakan sumber daya yang ada di sekeliling kita. Gunakan fasilitas, mungkin itu dari pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi, memberikan sekolah gratis. Gunakan itu saudara, jangan memaksakan diri hanya karena gengsi. Jangan ingin dipandang sebagai orang yang kaya atau hebat secara keuangan. Tapi akibatnya kita jor-joran dan sangat bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan. Mari cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan iri hati dengan keadaan orang lain. Fokus pada apa yang ada, bersyukur kepada Tuhan, dan percaya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Yang keempat saudara, memberi. Dalam Amsal 11 ayat 25 tertulis, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sejak dari zaman Adam dan Hawa, gaya hidup memberi itu sudah ada saudara. Kain dan Habel, mereka memberi persembahan untuk Tuhan. Abraham memberikan persepuluhan. Begitu juga Ishak dan Yakub. Mereka memberikan 1/10 dari apa yang mereka miliki untuk Tuhan. Dalam aturan Taurat, ada perintah untuk memberi untuk Tuhan dan juga sesama. Dalam perjanjian baru juga sama. Perintah untuk memberi tetap berlaku. Kehidupan yang memberi adalah gaya hidup orang percaya. Memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Memberi justru akan membuat kita
berkelimpahan. Tapi tetap dalam memberi kita perlu bijaksana. Jangan sampai kita kemudian menjadi korban karena ada niat-niat jahat dari orang di sekitar kita. Minta hikmat Tuhan agar kita memberi dengan tepat sesuai dengan gerakan Tuhan. Yang kelima, andalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan manusia, jangan andalkan pinjaman, jangan andalkan hutang, dan semacamnya. Kita perlu belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan mengandalkan Tuhan juga melibatkan kesabaran kita. Jangan terburu-buru, tapi sabarlah dalam menantikan pertolongan Tuhan. Seringkali sikap terburu-buru membuat kita salah jalan, salah mengambil keputusan, dan malah terjebak hutang. Menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan adalah yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang saat ini sedang terlilit hutang, stres, cemas, khawatir, selalu tertekan, bangun pagi hari langsung pusing, memikirkan hutang? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ikuti prinsip dan kebenaran firman Tuhan ini. Selesaikan hutang bukan dengan berhutang, tapi selesaikan hutang dengan sikap jangan berhutang. Minta hikmat Tuhan untuk mengerti langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Bekerja dan berkaryalah sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan buat kita. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan bergaya hidup mewah, tapi miliki gaya hidup sederhana. Miliki sikap memberi dengan sukacita. Orang yang memberi dengan sukacita akan mendapatkan kelimpahan. Dan andalkan Tuhan senantiasa dalam segala aspek hidup kita. Percaya Tuhan akan memberkati saudara dan melimpahi berkat-Nya buat saudara semua yang senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Tetap sabar dalam mengikuti proses Tuhan. Selalu ada waktu Tuhan yang terbaik. Waktunya tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan kita untuk minggu ini terdapat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami tuntunan, yang membimbing kami untuk melangkah dalam kebenaran-Mu. Berjalan dalam rencana Tuhan, bukan dalam rencana dan pikiran kami sendiri. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dengan sungguh dan dengan sukacita melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu pasti terjadi, termanifestasi, tergenapi dalam hidup kami secara pribadi. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup kami diberkati, terbebas dari hutang, dan kami memberikan pinjaman, bukan menjadi peminjam. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan, kami berdoa saat ini. Bagi yang sedang dalam masalah hutang, yang terlilit hutang, yang sedang terjebak dengan hutang, apapun hutang itu, lawatlah ya Tuhan, dan mampukan untuk keluar dari hutang. Juga Tuhan berikan kemampuan untuk menyelesaikan semua hutang yang ada, mengembalikan semua pinjaman dengan pertolongan Tuhan, dan Tuhan memberikan kemampuan untuk bangkit kembali, melangkah dalam janji Tuhan, mengalami kehidupan yang diberkati berkelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja dalam hidup kami, menolong setiap kami menjadi pemenang-pemenang, menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan berkat Tuhan, baik jasmani dan terutama rohani kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan, di sepanjang minggu yang akan kami lalui, agar kuasa-Mu Tuhan, hikmat-Mu, tuntunan-Mu bekerja di dalam hidup kami, dan kami senantiasa menjadi berhasil
dalam segala apa yang kami kerjakan, dan menjadi pemenang-pemenang dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang mengalami masalah. Lawatlah ya Tuhan, kesembuhan terjadi saat ini. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan. Berkatilah bangsa kami, Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan di dalam kehidupan semua bangsa. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam tekanan, dalam penindasan, dalam konflik di beberapa wilayah negara, agar Tuhan menolong dan memberikan kelepasan bagi mereka. Hancurkan ya Tuhan setiap niat-niat jahat manusia, dan berikan perlindungan senantiasa bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Terima kasih kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama-sama secara online sudah selesai. Namun ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.